Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita awali kajian pada malam hari ini dengan dokumentasi video, yang mana ini dokumentasi yang dikumpulkan oleh akun album sejarah yang mengambil dokumentasi asli dari Leiden yang ada di Belanda, yang mencoba menggabungkan, mengkomparasikan antara perjuangan rakyat Palestina dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kalau yang nggak berwarna itu berarti Indonesia. Dokumen asli yang Belanda punya. Nah, kalau ini Bapak Ibu sekalian, ini rekaman asli seorang anak kecil usia 6 tahun, ya, yang mana dia sedang terkepung di dalam mobil. Keluarganya telah mati syahid, dibunuh oleh Israel, ya. Dan anak kecil ini sempat menghubungi keamanan sipil atau medis untuk menolong dia. Mari kita lihat. Jadi kalau ada ilustrasi ini cuma menggambarkan saja bagaimana ketakutannya anak ini dan bagaimana gentingnya situasi saat itu. Adik ini ditemukan sekitar hampir seminggu, ya, dan meninggal dunia dengan luka tembak sampai 335 peluru, ya. 6 tahun dan
tenaga medis yang mau menolongnya itu 2 ambulan itu juga terkena bomnya Israel. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat hari-hari mereka dalam pembantaian pengungsian, khususnya dalam urusan makanan, para jemaah. Ya. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف تبكي ضناء علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول باليد بالشرف ونزاهة وحيادة وتلك قضية وتلك قضية. Kalau tempat tinggalnya masih seperti ini, di tenda-tenda pengungsian yang ya kadang alasnya itu tanah begitu, ya. Cuman atap tenda ya terbatas seperti itu, ya. Nah, ini mereka udah 10 bulan seperti ini, para jamaah, ya. Makan susah, ya. Tempat tinggal juga susah, terbatas, makanan susah, obat-obatan susah. Tapi sisi yang menarik, saudara kita di Palestina tuh kalau untuk urusan ibadah tetap dilaksanakan. Jadi tetap secara jamaah tetap berjalan, walaupun masjidnya hancur, walaupun bangunannya sudah jadi puing-puing. Kita lihat ini yang rekaman Ramadan kemarin. Sama, taraweh, Jumatan, 5 waktu rawatib terus, ya, terus. Dengan keterbatasan mereka, ibadah wajib berjamaah itu nggak jadi halangan begitu, ya. Nggak jadi alasan, tetap istiqomah, tetap istiqomah. Makanya kalau kita yang masih aman, nyaman, damai, kemudian malas-malasan beribadah, ini kita malu dengan mereka, ya. Bagaimana dengan halaqah Qur'annya, Pak? Ya, halaqah Qur'annya. Ini kita lihat, Pak. Ya, ini kisah gadis muslimah sana menceritakan kebiasaan sehari-harinya, ya. Termasuk menuju masjid yang ada halaqah Qur'annya. Membutuhkan waktu 30 menit, Pak, ya. Ke masjid-masjid yang jadi tujuannya di situasi kayak seperti ini, ya. Nah, ini dia masjidnya. Nah, nih masjid darurat. Ini tempat untuk apa? Halaqah Quran, setoran hafalan Quran, ya. Murojaah Al-Quran, tahsin Al-Quran, ya. Jadi walaupun kondisi perang ini terus berjalan, ini tetap berjalan, ya. Ini nggak pernah berhenti. Jadi mereka nggak cari uzur gitu, masih lagi perang kok sempet-sempetnya baca Quran. Oh enggak, terus. Sambil mereka punya keinginan bahwa mereka berharap kalaupun mereka kena bomnya Israel, dalam keadaan hafalan Qurannya bertambah. Nah, ya. Gitu. Dan termasuk ini sekali duduk, ya kan? Setorannya 30 juz. Nah, ya. Sekali duduk. Ya Allah. Ya. Jadi kekuatan mereka ini memang Quran, para jamaah, ya. Nah, ini sebagai video penutup lah, masa nonton melulu, Pak. Ya.
Jadi ini vlogger gitu ya. Ya dia kokinya sana lah Pak. Nih, dia masak buat mereka yang sedang mengungsi. Dan yang dimasak apa ini? Kesukaan kita semua nih, Indomie. Nah, ya. Jadi ingat para jamaah, apapun yang kita sumbang buat mereka itu bermanfaat sekali. Ya. Contohnya ini, jadi Indomie, ya kan? Oh, masaknya langsung banyak begini, Pak. Ya. Ini bisa memberikan secerca kebahagiaan buat mereka. Ya. Ya. Nah, ini dia. Mereka tetap bergembira, ya, sama kayak kita lah, doyan makan Indomie, ya. Ya. Jangan pernah lupakan mereka yang 10 bulan ini dibantai, ya, dan mereka masih dalam kondisi terbantai, ya. 40.000 mati syahid, ya. Terus dukung mereka dengan apapun yang kita mampu, apalagi ini musim kemerdekaan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dalam kesempatan kali ini, ya, membahas sejarah, tapi bukan sejarah Nabi. Kita mundur ke belakang jauh, Pak, ya. Yaitu sejarah negeri-negeri yang ada dalam Al-Quran. Karena ini kan bicara kemerdekaan bulan Agustus, kita bicara kemerdekaan sebuah bangsa, sebuah negeri, ya, yang sudah ada sampai 79 tahun negeri kita ini. Nah, maka kita perlu belajar. Di Al-Quran itu Allah banyak bercerita tentang negeri-negeri, bangsa-bangsa, kaum-kaum. Nah, tapi memang kebanyakan negeri-negerinya yang diceritakan oleh Allah itu dihukum sama Allah. Nah, gitu ya. Ya. Dihukum. Artinya Allah hendak menceritakan kepada kita, dulu itu ada negeri yang dihukum, nah, yang dibinasakan. Lah kita kan harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Artinya bukan cuma itu cerita saja dalam Al-Quran, enggak. Ini harus kita jadikan pelajaran. Kenapa negeri itu dihukum, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah supaya negeri kita tidak dihukum yang sama. Nah, hukumannya itu ternyata macam-macam. Ada gempa, ada angin, ada air. Nah, itu hukumannya macam-macam, Pak. Gempa, angin, air. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang gempa, karena yang gempa itu yang paling banyak, ya, yang disebut dalam Al-Quran. Negeri mana saja, bangsa mana saja yang dihukum sama hukuman gempa. Yang pertama, kita akan melihat negeri kaum Samud, ya. Negerinya kaum Samud yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, termasuk di juz yang ke-30, ya. Sering sekali Allah sebut. Nah, kaum Samud ini, para jamaah, ini kaumnya Nabi Soleh, ya. Dan punya keutamaan kaum ini. Apa keutamaannya? Mereka punya keahlian membangun bangunan-bangunan tinggi yang mereka pahat langsung, mereka cetak langsung di atas gunung. Dan sampai hari ini bangunannya itu masih tegak berdiri. Salah satunya ini, ya, peninggalan kaum Samud. Ini masuk warisan peradaban dunia UNESCO. Kurang lebih wilayahnya ada di sekitar Petra, Jordania. Jadi bisa dikunjungi ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi bangunannya aja yang tersisa.
Kalau masyarakatnya, penduduknya, keturunannya nihil, sama sekali tidak berbekas. Bangunannya aja. Jadi bangunannya ada, Al-Quran menceritakan, ini jadi pelajaran, kan begitu. Apa sih kesalahan mereka? Nah, kalau kita mentadaburi, merenungi yang kemudian diberikan keterangan oleh para ulama, rata-rata sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah kaum, masyarakat di sebuah wilayah, mereka dihukum oleh Allah, rata-rata itu masalahnya 3. Pertama, kufur nikmat. Mereka tidak lagi menyembah Allah, malah menyekutukan Allah ini. Tapi walaupun mereka ini kufur nikmat, menyekutukan Allah, Allah tidak langsung hukum. Allah berikan petunjuk dengan diutus utusan kepada mereka. Itulah kita kenal para nabi dan rasul, ya kan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tuhanmu sekali-kali tidak akan mengadab suatu kaum kecuali setelah diutus rasul kepada mereka, ya. Jadi Allah tidak langsung mengadab, tapi Allah utus rasul supaya mereka sadar, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka tidak berbuat yang menyimpang. Nah, celakanya yang kedua, mereka udah diutus rasul, mereka malah mendustakan rasul. Nah, mereka nggak percaya dengan ajakan rasul. Yang ada mereka dustakan, mereka hina, mereka caci maki, ya. Bahkan sebagiannya mereka bunuh. Nah, maka yang ketiga, sebab Allah mengadab suatu kaum, yang ketiga ini adalah mereka melakukan kemaksiatan, penyimpangan, terang-terangan, tanpa malu-malu. 3 aja. Jadi kalau sudah 3 ini dilaksanakan di sebuah negeri, kaum, bangsa, masyarakat, maka Allah bisa punya alasan untuk mengadab kaum tersebut. Salah satunya adalah kaum Samud. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 77 dan 78, ya. Jadi ceritanya ini, kalau ini berbicara tentang onta, ceritanya ini mereka minta bukti Nabi Soleh itu. Mereka minta bukti, kalau memang kamu tuh Nabi, tolong tunjukkan buktinya. Buktinya adalah onta betina. Nah, udah Allah turunkan onta betina itu supaya mereka beriman kepada Nabi Soleh, mereka nurut dengan ajarannya yang dibawa Nabi Soleh. Tapi onta betinanya itu malah disembelih sama mereka. Fa'aqarun naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Sali i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Nah, masalahnya mereka setelah menyembelih onta betina itu, mereka langsung sombong, ya. Kalau memang engkau beneran nabi, wahai Nabi Soleh, ya, silakan. Yang engkau bilang bahwa kami akan diadab, kami akan dihukum gara-gara kami nggak beriman kepada Tuhanmu dan kepada ajaranmu, silakan hukum kami. Buktikan kalau engkau benar-benar utusan Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan fa'aqadathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka akhirnya ditimpa gempa yang menewaskan semuanya. Mereka tewas di tempat-tempat tinggal mereka tanpa tersisa sedikit pun, langsung habis. Keturunannya habis, ya. Nggak ada yang tersisa. Kalaupun yang tersisa ya berarti keluarganya Nabi Soleh, pengikut Nabi Soleh yang jumlahnya sedikit. Tapi warga asli Samud yang bisa kita lacak sampai hari ini, mereka keturunan bangsa Samud itu nggak ada. Bangunannya aja yang ada, tapi manusianya terputus sudah, nggak ada keturunannya sama sekali. Lain kaum Samud, Nabi Soleh, lain pula kaum Sodom.
kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini kaum pelangi ya, yang semakin lama semakin banyak. Bahkan Olimpiade Perancis kemarin di Paris itu pembukaan olimpiadenya menampilkan transgender. Nah, ini ya. Karena katanya Presiden Perancis itu juga seorang gay. Ya. Ini Perancis. Ya. Belum lagi tiba-tiba ya ada laki-laki pakai cadar ikut hadir di pengajiannya Ustadz Hanan Ataki, ikut foto bareng. Ini laki-laki sebenarnya ya. Nah sebenarnya artis-artis yang foto di sebelahnya juga tahu itu laki-laki, cuma memang laki-laki yang rada-rada ya itu ya melambai mendayu ya, rada kewanita-wanitaan, maka coba dimaklumi. Nah ini yang problemnya di sini Pak, problemnya di sini mencoba memaklumi LGBT. Padahal kan di zamannya Nabi Lut alaihissalam itu kan cuma satu, laki sama laki. Tapi di zaman kita LGBT, laki-laki, perempuan-perempuan, bisa laki bisa perempuan ya. Pagi laki-laki, malam jadi perempuan ya. Sampai-sampai entah Bapak Ibu sempat baca atau sempat mendengar, di Jakarta itu ada kontes wanita tercantik tapi wanita transgender. Terang-terangan, tanpa malu-malu ya kan? Transgender nih, waria ya. Yang menang dari Serambi Mekah pula, ya Allah ya. Ya. Nah kalau ini diterus-teruskan, ini seperti virus menyebar. Semakin banyak ya, kita nggak pernah menolak, bahkan menormalisasi. Wah hati-hati para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, jangan sampai seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang Allah hukum, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah min sijil mandud. Allah hukum kaumnya Nabi Lut yang punya kecenderungan laki sama laki, dijungkir balikkan wilayah kota Sodom. Gak cukup, Allah hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar secara bertubi-tubi. Hasilnya kaum Sodom gak tersisa juga. Gak ada sisanya kaum Sodom. Bahkan bukan cuma kaum Sodom gak tersisa, peninggalan mereka gak ada, bangunannya gak ada. Walaupun disinyalir para ahli arkeolog meneliti tempat wilayah kaum Sodom yang hancur itu di mana, yang dicungkir balikan itu di mana? Itu ada di wilayah Laut Mati, Pak. Wilayah Laut Mati ini jadi tempat wisata dunia. Di lautnya itu mati ya, nggak kemana-mana lautnya ini, nggak bermuara kemana-mana. Ini disinyalir ini tempatnya kaum Sodom yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh Pak ya. Di Jawa Tengah di Wonosobo itu juga ada bukti itu gunung yang terbelah ya, yang menimpa satu pedesaan yang disinyalir pedesaan itu tempat sumber kemaksiatan. Ada tugunya itu sebagai bukti musibah yang di luar nalar karena gunungnya itu terbelah Pak. Nggak ada hujan, gunungnya dibelah terus dijatuhkan di desa tersebut. Ya kan? Loh, desa apa itu Pak? Ada yang pernah tahu nggak? Silakan dicek nanti. Ini kaum
Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ada lagi yang hukumannya berupa gempa, yaitu kaum Nabi Syuaib, sebuah negeri yang namanya Madian, sebelahnya Mesir, ya. Sebelahnya Mesir. Kalau Ad itu di Arab, kalau Samud di Arab, Ad di Arab, Sodom di Syam, kalau Madian di Mesir. Ya. Nah, ini disinyalir ini bangunan-bangunan masyarakat Madian. Disinyalir seperti itu, ya. Bangunan masyarakat Madian yang mana tersisa tapi hancur, sama, pokoknya kesalahan mereka sama. Kalau nggak berbuat syirik, kufur nikmat, sudah nggak tauhid lagi, mendustakan Rasul, melakukan penyimpangan, kemaksiatan terang-terangan. Maka Allah hukumannya gempa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ila madyana akhahum Su'aiba faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Nabi Su'aib itu mengajak kaum Madian, sembah Allah saja, berharap pahala hari akhir, jangan berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Tapi celakanya fakat dabuhu, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Maka Allah hukum mereka, fa'aqadat humur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Allah timpakan mereka gempa yang dahsyat, semuanya tewas di tempat tinggal mereka masing-masing, Pak. Tidak tersisa, tidak berbekas, keturunannya nggak ada, dan yang tersisa cuma bangunannya, tapi bangunannya hancur. Inilah paling tidak para jamaah, 3 kota, 3 bangsa, 3 negeri yang dihukum oleh Allah langsung dengan gempa. Berbicara gempa, karena sekarang lagi rame, BMKG merilis ada gempa yang mengancam kita dalam waktu dekat, namanya gempa Megatrust. Ya, itu lagi rame itu, Pak. Ya, ini karena jarak antara gempa mega yang terdahulu sama yang sekarang itu jaraknya udah ribuan tahun. Jadi tinggal menunggu waktu, Pak. Bicara gempa ini membuat kita harus bersiap para jamaah, ya. Ya, walaupun ada cara untuk menangkalnya, ya, tapi itu nggak kita bahas dulu, Pak. Kita bicara gempa dulu. Sekarang hukuman Allah tapi bukan gempa. Kan hukuman Allah itu macam-macam. Hukuman Allah kepada sebuah negeri itu bisa gempa dan bisa yang lainnya. Selain gempa, apa? Angin. Ya, angin. Menimpa siapa? Kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad ini 11-12 sama kaum Samud. Mereka punya keistimewaan, punya keahlian membangun tempat tinggal mereka, bangunan tinggi di atas gunung, dan menjadi peninggalan warisan peradaban dunia UNESCO. Bisa dikunjungi di Petra, Jordania, para jamaah. Ya, bayangkan saja orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu punya keahlian seperti ini. Padahal peralatan mereka terbatas, nggak canggih seperti sekarang. Ya. Tapi lagi-lagi mereka melakukan kesalahan yang sama. Kalau nggak berbuat syirik, mendustakan Rasul, bermaksiat. Ya. Maka Allah hukum mereka, tapi bukan gempa, hukumannya angin. Allah ceritakan dalam surah Al-Haqqah. Wa amma adun fa'huliku birihin sorsorin atiyah
Kaum Ad Allah binasakan dengan angin, tapi anginnya sangat dingin dan sangat kencang. Kita ini kalau misalnya musim hujan, ada angin kencang 30 menit Pak, ya itu aja udah khawatir bukan main kita Pak. Jangan 30 menit, 15 menit aja lah Pak. Ya, kalau anginnya kencang, waduh, ya banyak-banyak istighfar sudah kita. Lah ini kaum Ad berapa lama anginnya? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniya ayyamin husuma. Ternyata angin yang sangat dingin dan sangat kencang itu 8 hari 7 malam tanpa henti, terus menerpa kaum Ad para jemaah. Akhirnya gimana? Fatarol qauma fiha sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Masyarakat kaum Ad itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah lapuk Pak. Nggak ada kekuatan, udah matinya bergelimpangan. Fahal tarolahum min baqiyah. Tanpa tersisa, nggak ada seorang pun kaum Ad yang masih ada keturunannya hari ini, nggak ada. Yang tersisa cuma bangunannya saja. Jadi selain Allah hukum pakai gempa, Allah juga hukum pakai angin, Allah juga hukum pakai air. Kalau pakai air tuh kita pasti ingat yang terkenal banjir di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi selain di masanya Nabi Nuh, yang mau saya ceritakan kembali adalah ketika Allah mengkhususkan ada satu surat yang berbicara tentang sebuah negeri. Negeri ini namanya dijadikan nama salah satu surat dalam Al-Quran. Satu surat ini bercerita tentang negeri ini Pak. Suratnya nomor 34, yaitu surat Saba. Ini kan kalau tadi yang Madian, yang Ad, yang Samud, yang Sodom itu kan nggak ada surat tersendiri, nggak ada. Tapi kalau negeri Saba, surat tersendiri jadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Lu berarti ini kan penting sekali. Kalau kita bicara sebuah negeri, berarti kita harus belajar dari negeri Saba. Nah ini Pak yang mau kita bahas. Waktunya udah habis toh, masih lanjut? Oh, masih lanjut. Ya. Apalagi konsumsinya dikeluarkan, bisa tambah lama. Nah, siapa sih para jamaah kaum Saba itu? Kalau menurut riwayat Nabi SAW, ya, Saba itu ternyata para jamaah ini adalah nama orang, ya. Rajulun walad asroh minal Arab. Jadi ini nama laki-laki tapi punya anak 10 dari kalangan bangsa Arab. Jadi Saba ini nama orang, atau cikal bakal bangsa Arab ya dari negeri Saba ini Pak. Dari Saba ini, karena 10 anaknya itu 6 orang anak-anaknya di wilayah Yaman, 4 orang anaknya di wilayah Syam. Jadi kalau ini Arab Saudi, atas itu Syam, bawah itu Yaman. Yaman ditempati, Syam ditempati. Kalau Arab Saudi nggak ada yang mau nempati Pak. Kenapa? Gersang, ya, padang pasir, orang nggak bisa hidup di tanah Arab. Tapi kalau di Yaman, kalau di Syam bisa. Makanya nggak ada yang mau hidup di tempat yang tandus ini sampai
sampai munculnya air Zam-Zam. Nah, itu baru mulai. Sebelumnya nggak ada yang mau. Itu siapa yang mau tinggal di situ? Ya, nggak ada yang mau. Ya, tapi cikal bakalnya dari mana? Dari kaum Saba. Wah, posisinya dia ada di bawah, di Yaman, Pak. Ya. Nah, kita lihatkan petanya aja supaya nggak ngawang-ngawang. Nah, ini, ya. Ini di Yaman. Nah, di Yaman. Kan atasnya Yaman itu kan Saudi Arabia. Atasnya Saudi Arabia itu Syam, Suriah, Jordania, Palestina, Lebanon. Nah, Saudi Arabia dulu nggak ada yang mau nempati di situ. Tapi kalau Yaman, nah Yaman itulah yang menjadi pusat kota kaum Saba. Para jemaah, kita kembali. Ya. Nah, dulu kaum Saba ini awal mulanya mereka itu juga disebut sebagai Abdus Syams, hambanya matahari. Jadi masyarakat Saba itu masyarakat yang nyembah matahari. Ya. Sama kayak negeri Jepang punya keyakinan menyembah dewa matahari. Ya, itu dia. Syirik, ya, termasuk kaum-kaum yang berbuat kesyirikan, Saba ini. Nah, kerajaan Saba ini para jamaah berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi 1000 tahun sebelum Masehi. Sekarang kan 2024 Masehi. Jadi mereka itu adanya sejak 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu. Hancurnya kapan? 550 Masehi. Berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, mereka sudah hancur. Karena Nabi Muhammad kan 571 Masehi. Nah, kekuasaan Saba ini silih berganti penguasanya. Salah satunya penguasanya adalah Ratu Bilqis. Nah, istrinya Nabi Sulaiman. Nah, tapi kita nggak cerita Ratu